izinkan ayah ibuku tinggal padamu. Sampai aku ngerti kira-kira Tuhan ini mau apa sama aku. Karena sudah pupus menurut saya di dalam otak Daud bahwa dia akan kembali ke istana. Udah gak ada tanda-tanda ke sana. Pernahkah Anda dihimpit seperti di ujung Laut Merah? Laut Merah gak terbuka. Anda sudah tahu lah kalau secara manusia semua akal budimu tahu kalau Anda pasti akan tenggelam. Kita semua kalau pernah masuk di dalam satu musim kehidupan di mana kita dihimpit sampai satu titik, kita beriman dan percaya pada Tuhan. Kita berharap sama Tuhan, cuman kita sudah gak bisa lagi menjelaskan persisnya apa yang kita harapkan dari Tuhan. Nah itu anggaplah Anda diberkati. Karena di saat seperti itu Anda hanya bisa bersandar. Anda tidak punya perencanaan lagi. Saya pernah di dalam titik itu dalam kehidupan saya. Tidak tahu ini sudah skenario kiamat. Kalau Anda pernah di dalam posisi itu atau sedang ada di dalam posisi itu, belajarlah dari Daud. Dia tetap percaya, tapi dia tidak punya gambaran. Lalu habis itu dia bisa, indahnya dia percaya itu hatinya tidak terjamah dunia. Tapi dia tidak punya gambaran, otaknya blank sama sekali. Tapi dia bisa urus-urusan sehari-hari itu dengan penuh bijaksana. Tapi in the meantime, sementara itu aku titipkan ayah ibuku ya kepada Raja Moab. Mereka biar tinggal di sini supaya tidak ikut-ikut terpontang-panting sama saya. Luar biasa loh. Biasanya orang itu nggak bisa balance begini. Kalau hatinya itu, kalau biasanya dia sudah blank, udah gak percaya sama Tuhan. Urusan sehari-hari udah kecewa. Udah stres setengah mati, mana ada pengaturan ini itu. Sudah gak ada perencanaan. Orang kalau sudah ngeblank gak rencana. Daud masih bisa berencana. Dia ngeblank iya. Kosong itu pikirannya gak tahu mau apa. Tapi hatinya tetap percaya, makanya dia tetap bisa tetap dia harus merencanakan sehari-harinya. Dia merencanakan papa mamanya dikirim. Langkah ke satu dari Adulam dia membuat perjalanan. Itu bahaya waktu dia keluar itu, kalau ketahuan dia pasti akan diburu. Dia bawa ayah ibunya pergi ke Raja Moab. Nyok sini, kok nyok itu kan, nyok kan dikasih ya, tapi tolong jaga papa mamaku. Lalu kanyalah mereka kepada Raja negeri Moab, ayat 4. Dan mereka tinggal bersama dia, bersama dengan Raja Moab selama Daud ada di kubu gunung. Coba tanya pada orang kanan kirinya, kenapa Raja Moab? Saya cerita ya, Moab itu masih kerabatnya Daud. Hah? Iya, Moab itu ada satu orang Moab adalah makconya Daud. Namanya Ruth. Oh, semuanya saudara. Oh. Padahal Moab itu musuh bebuyutannya Israel. Moab itu siapa sih? Moab itu dari keturunan incest, hubungan persetubuhan antara Lot dengan putrinya sendiri setelah Sodom dan Gomora. Putri satu melahirkan Moab, satu melahirkan Amon. Tapi nanti turun ada Ruth. Orang Moab itu yang kawin sama orang Yahudi. Orang Yahudi namanya Boaz. Itu makconya Daud. Dari sini saya pelajari sesuatu yang sangat super indah sekali. Yaitu your godly root will save you someday. Yang namanya akar ilahi dalam kehidupan kita. Karena ada satu orang atas-atasannya bayar harga. Sungguhan loh Tuhan itu setia. Makanya hari ini kalau Anda hidup bagi Kristus itu Anda tidak hidup bagi zamanmu. Suatu hari kelak anak cucumu cicit atau apa sampai Tuhan datang kapan, itu suatu hari akan menuai hasilnya dari ketaatan Anda. Makco saya itu kakinya kecil, datang dari China. Rambutnya panjang dikepang. Kakinya itu kecil loh, kaki yang dibebet itu loh zamannya dinasti dulu. Makco saya itu tapi pakai sewek. Karena sudah peranaan artinya sudah pindah di sini. Enggak berpendidikan, illiterate atau buta huruf. Kongco saya itu yang businessman besar, pengusaha. Di zaman-zaman ketika di Indonesia belum ada mobilnya Kongco saya sudah Holden, sudah apa mobil-mobil lama itu sudah mobil sedan beberapa. Jatuh bangkrut karena suatu tragedi terjadi di keluarga kami. Kongco mati. Makco saya itu pendoa syafaat. Itu wanita Pentakosta yang ajari mama saya berdoa. Yang besarkan mama saya itu adalah maknya, jadi makco saya. Bingung ya? Jangan bingung ya. Makco semuanya ada ya. Nenek buyut ya. Makco saya tuturan mama saya. Makco saya itu tukang doa. Siang malam kuat doa tok.
Ketika bangkrut, jatuh bangkrut, semua harta direbut sini, diambil teman, habis semuanya. Ketika Kongco dibunuh, makco saya yang pegang teguh hanya pada Kristus, wanita Pentakosta, lagu-lagu Pentakosta lama itu yang nyanyikan. Makanya sekarang mengerti kan kenapa saya suka lagu-lagu Pentakosta lama. Jangan salahkan saya, salahkan makco. Saya tidak pernah ketemu sama makco saya. Tapi mama saya ajari bahwa, mama saya diajari doa. Kamu kalau mandi, gosok, ambil doa sambil memuji Tuhan. Lagu-lagu puji-pujian. Doa. Mama saya seorang pendoa. Saya ngerti sekarang, kok saya doa itu bisa betah, bisa kerasan. Dari mana? Salah satunya pasti karena memang sudah ada benih ilahi di atas sana. Sudah ada, bukan benih, akar, oyot saya itu ada. Akhirnya nanti akan ada jadi pendeta, itu bukan baru. Ada hamba Tuhan itu sudah ada pilihan dari atas. Saya beritahu ya, hari ini saya mau hidup bagi Kristus demi anak cucu cicit saya, entah sampai kapan Tuhan datang. Sebab saya tahu, suatu hari seorang bernama Rut menyelamatkan seorang bernama Daud. Papa mamanya dititipkan. Rut seorang Moab. Akhirnya nanti Raja Moab mau melindungi selama Daud berada di kubu goa itu. Keluarganya aman. Beautiful. Itu memotivasi saya. Oh, saya harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anak-anak muda juga jangan ngawur pacarannya. Saya sebagai hamba Tuhan melihat orang yang pacarannya ngawur dengan enggak, itu beda perlakuannya, sungguhan, udah gitu aja. Dalam keluarganya beda. Ada ayatnya, Tuhan berliku-liku dengan orang yang berliku-liku, tapi Tuhan itu lurus dengan orang yang lurus. Amin. Anda belajar sesuatu? Nah makanya hari ini retreat ya, jangan kemana-mana. Terakhir ayat 5, tetapi Gad, Nabi itu berkata kepada Daud. Nah Gad ngomong begini, janganlah tinggal di kubu gunung itu, diusir dari Adulam. Lu jangan di sini, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Daud berkata, nggak salah denger nih, korak-korak kuping mungkin ya. Dia berkata, suruh pulang ke tanah Yehuda itu kan cari masalah, itu cari mati. Jangan lupa loh, di situ ada Saul. Disuruh balik kucing, balik ke sana tuh gimana sih? Aku disuruh ke tanah Yehuda. Saul itu orang Benyamin, Yehuda Benyamin itu satu teritori. Apa aku disuruh mati? Saya bersyukur untuk Nabi ini. Nabi ini nggak takut sama orang. Daud itu kan petarung, pejuang. Dia bukan penjilat manusia. Seperti Nabi Nathan bukan penjilat raja. Dia ngomong apa adanya. Dia berkata, Daud, kamu jangan tinggal di kubu ini. Ini bukan kehendak Allah. Kamu di Adulam terus itu nanti kamu akan matinya karena Adulam. Keluar, pulang. Bukan suruh pergi, suruh pulang ke tanah Yehuda. Jangan lari dari masalah. Hadapi. Sebab tempat yang paling aman adalah di mana yang Tuhan kehendaki. Sekalipun tempat itu berarti teritori musuh bagimu. Tempat paling aman adalah tempat di mana Tuhan inginkan kita. Sekalipun itu mungkin adalah alasan pertama kenapa kita lari dari sana. Karena kita ketakutan, kita mau lari, kita mau sangkali. Tapi Tuhan berkata kembali, back. Balik ke sana. Tapi dengan urapan Allah, dengan iman. Hadapi. Tapi itu kan teritorinya Saul. Ya. Sekalipun aku suruh kamu tidur di bawah satu selimut dengan musuhmu, dia tidak akan menikammu mati. Dia akan mati di selimut itu, hatinya membatu. Kamu akan hidup karena kamu taat padaku. Gad Nabi itu berkata kepada Daud. Daud ini puji Tuhan ya terbuka untuk Nabi. Sedangkan Saul sudah bisa diberitahu sama Nabi siapapun. Karena Saul sudah menutup diri. Orang yang menutup diri terhadap gereja sayang sekali. Dia sudah menutup kepada Allah bersabda sekalipun dia bisa baca Alkitab sendirian di rumah. Saul udah tutup terhadap nabi-nabi. Akhirnya ujungnya dia tetap cari nabi versi dirinya sendiri. Akhirnya Saul cari seorang penenung, pemanggil arwah. Saul menolak hamba-hamba Tuhan. Buktinya lewat Doeg, salah satu anak muda yang bunuh 70 imam-imam itu. Disembelih, lu tahu nggak, satu-satu dibacok. Mati. Saul sudah melanggar imamat dan dia sudah benci gereja lah. Ceritanya hari ini kira-kira begitu dalam bahasa modernnya. Dia sudah anti gereja, anti pertemuan orang Kristen. Ngapain sih gua bisa? Saul tetap mengaku tetap umat pilihan, dia orang Yahudi, tetap mengaku sebagai umat Tuhan.
Tapi dia tidak anti dengan orang-orang pilihan Tuhan lainnya, dengan imam, nabi, dia tutup diri. Makanya itu kalau Anda baca, Tuhan masih bisa memakai Gad kepada Daud. Tuhan sudah tidak bisa memakai nabi siapapun kepada Saul. Udah nggak bisa. Dan ketika dia berusaha kenabian sendiri, suatu hari dia kejar Daud sampai ke Ramah. Saul kan kenabian, karena dia sudah tolak semua nabi. Waktu dia kena roh kenabian itu, lihat ya, nggak ready ya. Ada sesuatu kejadian yang aneh waktu dia jatuh, dia penuh, tapi dia telanjang karena kepenuhan itu. Roh Kudus tidak akan menelanjangi orang. Tidak ada orang yang kepenuhan Roh Kudus lalu buka bajunya, itu nggak ada. Itu pratanda bahwa Roh Kudusnya tidak salah. Kontainernya, anggur baru kau tuangkan di kirbat yang lama. Anggur itu kan fermentasi, kan ada gasnya. Lama-lama kalau itu kantongnya udah lama, robek dia. Jadi yang salah bukan Roh Kudusnya. Saulnya tidak layak, Saulnya tidak kudus. Jangan tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Balik kamu. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Bukan hutan karet ya. Hutan Keret di sini. Daripada kamu tinggal di goa, mendingan kamu ke rimba. Di rimba ada binatang buas, hadapi. Di rimba nanti akan, di rimba situ aku nggak bisa bersembunyi. Meskipun aku di balik semak-semak pohon, tapi di rimba itu perang terbuka kalau gitu. Di rimba itu kan ada hukum rimba, yang kuat kalahkan yang lemah. Biar yang lemah berkata aku kuat. Kamu ke rimba, ke hutan Keret, jangan ke gua Adulam. Get out. Maka 400 orang itu ketika keluar, tak lama kemudian menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Semoga apa yang saya ceritakan ini Anda belajar banyak hal, tapi terlalu banyak untuk bisa dituliskan. Makanya itu saya kasih rangkuman 3 poin saja supaya Anda punya gambaran besar, tidak dilupakan. Nomor 1 tentang Daud di Gua Adulam. Jangan melarikan diri dari masalah, tapi hadapilah bersama dengan Allah. Prinsip yang umum tanamkan kalau Anda mau jadi orang yang dipakai Tuhan. Jangan lari. Adulam bukan pilihan. Hadapi bersama dengan Allah tapinya. 2, kita diurapi untuk mengubahkan keadaan dan manusia di sekeliling kita. Ingat ya, urapan kita bukan untuk diri sendiri. Melalui kita, iya, kita pun akan kecipratan, kita pun akan kena dulu. Bagaimana bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak belajar mengasihi dan take care diri sendiri. Tapi urapan kita itu adalah untuk mengubahkan keadaan dan manusia di sekeliling kita. Jadi kalau Anda dalam minoritas di keluarga, satu-satunya orang Kristen atau di tempat kerja, jangan minta keringanan dari Tuhan, mintalah urapanmu bertambah. Semakin gede kebutuhannya, semakin minoritas Anda, semakin besar Anda akan diurapi oleh Tuhan. Karena urapan kita adalah untuk mengubahkan keadaan dan manusia di sekeliling kita. Jadi kita punya urapan untuk mengubah keadaan. Yes. Iya loh. Kita tuh diurapi untuk mengubahkan keadaan kita. Sadarkah Anda? Loh, hati sih boleh menerima. Thank you Tuhan untuk apa saja. I know, saya ngerti. Tuhan memberi, Tuhan menerima. Tapi urapan kita itu dipakai. Urapan kita itu dengan tujuan untuk mengubahkan keadaan kita. Kita anointed to change our surrounding. And to change people around us. Untuk mengubahkan kehidupan, mengubahkan manusia di sekeliling kita. Terakhir, tempat yang paling aman mau tahu nggak di mana di dunia ini? Yaitu ada di mana Tuhan menghendaki kita. Itu dia. Oke? Karena ini yang kosong di sebelah sini, Anda foto ini ya.